Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Selamat pagi. Jadi pagi ini kita akan persiapan akan menuju Makassar. Jadi kita akan riding ke Makassar. Liburan ini kami isi dengan mengunjungi orang tua kami yang ada di Makassar. Oke guys, motor sudah siap. Tinggal hari ini kita berkemas-kemas untuk menuju Makassar. Jadi jarak dari Makassar, Bali di Makassar itu kurang lebih hampir 600 km, jadi 500 lebih lah. Nanti kita lihat di odometer mengukur berapa jarak antara Malili dan Makassar. Untuk ke Makassar nanti kita akan melewati beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Luwu Utara, kemudian Kota Palopo. Setelah Kota Palopo, jadi jarak dari sini ke Kota Palopo itu kurang lebih 200 km. Kemudian setelah Kota Palopo kita memasuki Kabupaten Luwu atau yang ibu kotanya Belopa. Jadi setelah Kabupaten Luwu kita menuju Kabupaten Wajo. Nah, nanti di Kabupaten Wajo kita melakukan kita potong kompas. Ya, karena biasanya kalau kendaraan umum itu menggunakan mobil, biasanya naik bus kita melewati Kabupaten Sidrap dan Parepare. Nah, kali ini kita memotong melewati jalan pintas, yaitu lewat Buluk 2. Jadi Buluk 2 itu kita dari Kabupaten Wajo memotong ke Kabupaten Sopeng. Dari Kabupaten Sopeng kita lewat Buluk 2 langsung tembus Kabupaten Baru. Jadi ada dua kabupaten kita lewati. Jadi kalau kita lewat jalan yang biasanya itu kita lewat Sidrap, kemudian Parepare dan Baru. Sementara ini kalau kita lewat Buluk 2, kita langsung memotong dari Kabupaten Wajo hanya lewat Kabupaten Sopeng, itu pun cuma sedikit sekali. Kemudian kita langsung tembus ke Kabupaten Baru. Jadi mempersingkat waktu. Jarak yang kita potong itu kurang lebih sekitar 50-60 km, jadi cukup dekat. Nah, perjalanan biasanya kita tempuh 12 jam kalau lewat yang biasa. Nah, kita sekarang lewat Kabupaten Sopeng itu menempuh jarak kurang lebih 550 ya. Yang jelas kita hanya butuh waktu 9 jam. Aduh, sayang sekali tadi kameranya lupa dinyalain. Jadi kamera yang di helm saya ini lupa saya nyalakan. Nah, saat ini kita sudah berada di jalan nasional. Jadi kita berada di jalan nasional, jalan Trans Sulawesi, jalannya mulus guys. Nah, sekarang kita memasuki Kecamatan Angkona. Setelah Kecamatan Angkona nanti adalah Kecamatan Wotu. Kemudian Kecamatan Berau. Nah, Kecamatan Berau itu berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara. Luwu Utara yang ibu kotanya Masamba. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan ini. Nah, di depan ini ada juga rombongan yang lagi dalam perjalanan. Sekarang kita berada di Kecamatan Wotu. Jadi ini adalah ibu kota Kecamatan Wotu. Nah, di sini agak ramai guys. Kecamatan Wotu adalah salah satu kecamatan
yang akan kita lewati sebelum sampai di Kecamatan Berau. Nah, ini kota Kecamatan Woto cukup ramai. Situ ada payung, nah ini ramai sekali, dan ini memang masih sangat pagi sekali. Kita cari tadi pom bensin beberapa kita lewati itu masih tutup. Ya mudah-mudahan ada Pertasop yang sudah buka hari ini. Nah, Kecamatan Woto itu adalah kecamatan yang cukup ramai juga di Luwu Timur. Di kecamatan ini ada juga ada rumah sakit. Jadi rumah sakit umum yang ada di Kabupaten Luwu Timur itu terletak di kecamatan ini, Kecamatan Woto, yaitu rumah sakit Ila Galigo. Nah, di kecamatan ini juga ada kantor Kejaksaan Negeri Pembantu. Ya, tadinya di sini kantor kejaksaan, tapi karena sudah dibentuknya Kota Malili sebagai ibu kota kabupaten yang merupakan pusat pemerintahan, maka dibangunlah juga pindahlah kantor Kejaksaan Negeri. Jadi Kejari sudah ada di Malili. Nah, ini guys pemandangan di Kecamatan Woto seperti ini. Nah, sekarang ini dalam proses demokrasi pemilihan kepala daerah Luwu Timur. Ini saat ini masih dalam tahap mendekati kampanye. Yang tak lama lagi ada kampanye. Ya mudah-mudahan nanti pilkada ini berjalan damai. Nah, ini SMA Negeri 1 Woto sebelah kiri. Rupanya belum ada tangki bensin ini guys. Nah, bensin ini tinggal 1 bar. Semoga di depan ada Pertasop. Nah, ini ada Pertasop ini. Nah, kelewatan terlalu kencang. Ya, beruntung ini guys, kita masih dapat Pertasop yang harganya sedikit lebih murah daripada ngisi di SPBU. Jadi kalau Pertasop kita isi Pertamax itu harganya cuma 12.950. Kalau di SPBU kayaknya 13.000. Ya, ini Pertasopnya guys. Oke, kita lanjut lagi guys. Sekarang kita dalam perjalanan. Nah, ini adalah Kecamatan Berau. Jadi ini adalah kecamatan terakhir yang kita lewati di Kabupaten Luwu Timur, dan di depan itu adalah perbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara. Jadi di depan itu Kabupaten Luwu Utara, Kecamatan Bone-Bone. Nah, ini kita masih di Berau. Nah, seperti ini guys. Jadi di Berau itu ada 2 tempat wisata. Ya, salah satunya dari tempat wisata Pantai Ujung Suso dan Pantai Lemo. Oke guys, kita lanjutkan lagi perjalanan. Nah, sekarang kita sudah berada di Kabupaten Luwu Utara. Jadi baru saja kita lintasi perbatasan Luwu Timur Luwu Utara. Jadi sekarang ini kita berada di Kecamatan Bone-Bone. Kita singgah dulu beli sarapan guys. Beli nasi kuning, nanti kita bungkus dan cari tempat. Biasanya kami ke masjid sambil istirahat, bersih-bersih, ya buang air kecil kalau mau buang air kecil. Nah, ini adalah salah satu pasar di Bone-Bone. Jadi pas kita berada di depan pasar ini guys.
Ya kalau touring jalannya seperti ini mulus, ini mantap guys, semangatnya gaspol terus. Nah itu masjidnya guys, hampir lewat masjid, terlalu kencang guys. Oke, kita rehat dulu di masjid. Ini salah satu tempat favorit saya kalau riding. Salah satu tempat favorit untuk rehat itu adalah di masjid. Kenapa? Kita bisa sholat, sudah sholat kita bisa mandi juga kalau mau mandi, supaya bisa biar lebih segar, cuci-cuci dan bersih. Nah ini apalagi di masjid ini guys, ini di belakang masjid ada sungai kecil, airnya sangat jernih. Cuma karena kami harus buru-buru ke Makassar sehingga cukup dilihat aja. Seandainya kita tidak buru-buru, kita jemur dulu di sungai kecil ini, airnya jernih guys. Nah sebelum lanjut perjalanan guys, kita tambah angin dulu. Kayaknya ban belakang motor ini agak kurang keras, jadi perlu tambah angin dulu guys. Jadi saat ini kita sudah berada di Sabang. Jadi setelah ini nanti kita masuk di kota Masamba. Ini kebetulan ada bengkel, cuma montirnya lagi sibuk. Kita tambah angin dulu guys, karena tadi rasanya motor ini oleng-oleng ini, artinya ban belakang tidak terlalu keras, agak lembek. Ya, jadi setelah tambah angin kita lanjutkan perjalanan lagi. Perjalanan kita masih jauh guys, ini baru melewati kurang lebih 120-an 130 kilo ini guys. Jadi ini masih daerah Sabang. Di depan nanti itu adalah kita akan memasuki Masamba ya guys. Jadi tidak lama lagi kita akan tiba di Masamba guys.
Setelah kita menempuh perjalanan kurang lebih 140 km, maka tibalah kita di kota Masamba. Jadi ini adalah Luwu Utara dan ibu kotanya adalah Masamba. Nah, Masamba itu merupakan hasil pemekaran dari Luwu. Jadi tadi itu Luwu yang ibu kotanya Palopo mekar menjadi 3, yaitu Luwu Utara yang ibu kotanya Masamba, kota Palopo di Palopo, dan Luwu yang ibu kotanya di Belopa. Dan setelah itu Luwu Utara mekar lagi menjadi 2, yaitu Luwu Utara itu sendiri, kemudian Luwu Timur yang ibu kotanya di Malili. Nah, inilah kondisi kota Masamba, guys. Jadi beberapa tahun lalu, kalau tidak salah 2 tahun lalu, kota Masamba ini dapat musibah air bah yang sekaligus membawa tanah dan menimbun beberapa wilayah di tempat ini. Nanti kita akan melintas di tempat itu, guys. Jadi pada saat kejadian banjir bandang tersebut, kalau tidak salah tahun 2020 ya, kami berada di Luwu Timur dan kami mendengarkan kabar tersebut, sehingga bersama beberapa rombongan yang dipimpin oleh Bupati Luwu Timur pada saat itu, Pak Torik Usler, kami menuju Masamba membawa bantuan. Dan kalau tidak salah korban yang pada saat itu ada sekitar 35 orang meninggal, kemudian 40 lebih orang yang dinyatakan hilang, dan kurang lebih 50-an orang yang menderita luka-luka. Jadi memang kejadian itu sangat sangat tragis karena terjadi pada saat malam hari. Nah, pada malam hari kondisi gelap, mati lampu, hujan deras, dan tiba-tiba air bah datang. Jadi bisa dibayangkan, guys. Ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi, guys. Nah, sayang sekali nih kita harus membelok. Nah, tempat kejadian pada saat banjir bandang itu ada di depan. Nah, kita harus memutar ini, harus belok kiri melewati jalan alternatif. Dan itu di depan nanti kita lihat ada jembatan, dan salah satu jembatan yang pada saat itu terjadi banjir bandang itu akhirnya sampai di aspal, sampai pada bibir jembatan. Bisa dibayangkan, guys. Dan tanah atau lumpur yang turun dari gunung itu hampir setinggi jembatan. Tapi sekarang sudah dikeruk, guys. Sudah dikeruk, jadi tidak seperti dulu lagi, air sudah lancar. Nah, ini yang di depan ini adalah jembatan. Nah, di depan itu. Nah, cuma kami diarahkan untuk membelok ke kiri melewati jalan alternatif. Ya, jadi selain jembatan ada ratusan rumah yang tertimbun. Jadi sampai saat ini hanya sebagian kecil saja yang pemilik rumah kembali ke rumahnya. Namun sebagian besar ditinggalkan oleh warga, mungkin trauma akibat banjir tersebut.